Salam, salam, salam. Menjadi kudus melalui jalur 4M. Mengenal, mengagumi, meneladani, dan mohon doa. Kali ini bersama Santo Camillus de Lelis. Saudara, Santo Camillus lahir di Boccionico, Italia tahun 1550. Anak tunggal ini lahir saat ibunya Camilla berusia 60 tahun. Hasil doa dan puasa nan panjang. Yohanes Pembaptis kedua, kata tetangga mereka. Camillus kehilangan ibunya di usia 13, sementara ayahnya sibuk dengan tugas ketentaraan. Camillus pun hidup liar tak teratur, kasar dan keras, terbiar tanpa perhatian. Di usia 19 tahun ia masuk militer atas perintah ayahnya. Ia menjadi serdadu sewaan serentak penjudi. Gaji dan miliknya habis di meja judi dan akhirnya ia pulang ke rumah nyaris tanpa pakaian. Kejatuhannya begitu parah sehingga ia harus hidup sebagai pengemis. Camillus menyambung hidupnya sebagai pekerja bangunan di sebuah biara. Ia melihat dan bertemu para biarawan setiap hari. Dan ia pun mulai bertingkah baik sampai-sampai diangkat menjadi kurir kepercayaan. Suatu hari, 2 Februari, pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Ia terjatuh dari keledainya. Dan seperti Santo Paulus, ia mendengar sebuah suara dari surga. Camillus, cukuplah sudah dengan dunia ini. Ia tertunduk, ia sadar, dan ia bertobat. Selanjutnya, ia ingin menjadi imam untuk menebus segala dosanya. Ia masuk biara, tapi kemudian dikeluarkan karena luka pada kakinya yang tak kunjung sembuh. Camillus pindah ke Roma. Sambil mengobati luka pada kakinya, ia membantu di rumah sakit Santo Yakobus di Roma. Ia begitu tergerak oleh derita sesama pasiennya dan pelayanan yang begitu minim, sehingga ia mulai ikut membantu pelayanan. Lama-lama ia diangkat menjadi perawat, pengawas, bahkan kemudian menjadi direktur rumah sakit. Pembimbing rohaninya, Philippus Neri, menganjurkan Camillus menjadi imam. Dan sesudah ditabiskan, ia melayani di rumah sakit. Banyak orang tertarik akan semangatnya dan mengikutinya. Ia pun membentuk tarekat hamba-hamba orang sakit yang dikenal dengan nama Camillian, dengan seragam jubah putih atau hitam dengan salib merah di dada. Oh, ia teringat mimpi ibunya. Ibunya bermimpi melihat barisan orang-orang muda dipimpin seorang anak muda yang tegap dan tinggi dengan salib di dada. Dan sebuah suara berbisik, yang di depan itu adalah anakmu. Saudara, kepada pengikut-pengikutnya Camillus berpesan, mengabdilah seikhlas-ikhlasnya hingga titik darah terakhir, karena Tuhan hadir secara sangat nyata dalam diri orang-orang sakit. Kita melayani Tuhan dalam diri orang-orang sakit ini. Camillus dan kawan-kawan bukan hanya melayani pasien di rumah sakit, juga di rumah-rumah masyarakat, bahkan di medan-medan pertempuran, juga di masa-masa serangan wabah. Bahkan para pengikutnya berjanji secara khusus akan mengutamakan pasien yang berpenyakit menular, bahkan siap terjangkit sekalipun. Sampai menjelang kematiannya, ia bertinggal di rumah sakit dan ikut merawat pasien. Sakit kakinya tak pernah sembuh, ditambah hernia serta sakit pencernaan. Namun ia terus mengutamakan orang sakit. Seringkali di tengah malam dengan merangkak ia mengunjungi para pasien hanya untuk memastikan apakah mereka dirawat dengan baik.
Ia meninggal tanggal 14 Juli 1614 dalam usia 64 tahun. Jenazahnya dibaringkan di gereja Santa Magdalena di Roma. Ia dihormati sebagai santo pelindung orang sakit, para perawat, dan organisasi-organisasi kesehatan. Apakah yang bisa kita teladani? Pertama, from sinful to saintful life. Dari hidup dosa menuju hidup seorang santo. Saudara, masa tanpa perhatian, masa butuh kasih sayang bukan jadi trauma, tapi motivasi untuk memberi perhatian bagi mereka yang justru tanpa kasih sayang. Masa muda penuh dosa bukan halangan untuk menjadi orang kudus. Tuhan berkuasa memakai siapa saja yang mau menjadi rekan sekerjanya. Jangan kita khawatir dengan trauma masa lalu, dengan pengalaman dosa dan kekurangan. Rahmat Tuhan mampu merubah kita. Tuhan siap bekerja dengan siapa saja yang mau dipakainya. Kedua, selalu berlari. Sebagai anak nakal, ia selalu berlari ke tempat keramaian. Sebagai serdadu, ia berlari ke medan perang. Sebagai penjudi, ia selalu berlari ke meja judi. Dan sebagai pentobat, ia berlari ke tabernakel, ke salib, dan di sana ia berhenti, diam, dan dibaharui. Cukuplah dunia. Ia lalu berlari tinggalkan masa lalu dan berlari kepada Tuhan yang sakit, yang mau mati, yang tanpa bantuan. Saat ini juga ia terus berlari menolong kita dari surga dengan doa-doanya. Marilah berlari. Lari dari dosa dan salah. Lari dari dunia dan masa lalu. Berlari ke sesuatu yang surgawi, ilahi, dan abadi. Berlari ke salib Tuhan. Lari dari diri sendiri menuju orang lain. Orang yang membutuhkan. Bahkan seperti Kamilus sambil merangkak. Kamilus yang mencari kesembuhan fisik, Tuhan berikan kesembuhan jiwa. Ia pun berlari untuk kesembuhan fisik dan jiwa pasien-pasiennya juga sekarang dari surga. Ketiga, Tuhan hadir dalam sesama. Kamilus mencintai dan melayani Kristus dalam diri sesamanya yang sakit. Pengalaman sakit membuatnya memahami kebutuhan orang sakit. Cinta, belas kasihan, ketulusan, itulah jiwanya. Hatiku untuk semua orang sakit di seluruh dunia, katanya. Dengan melayani orang sakit, ia melakukan karya-karya belas kasih lainnya, memberi makan, minum, pakaian, tempat bernaung, bahkan menemani mereka di saat-saat ajal. Saudara, dunia saat ini membutuhkan jiwa hamba seperti Kamilus, penolong, penyayang, all out, total, tanpa pamrih, terutama pendoa, saleh, dan suci. Salib merah di dada adalah lambang Kristus yang berkurban dengan darah, jiwa, dan raga. Salib merah inilah yang menjadi juga tanda bagi Palang Merah Internasional saat ini. Marilah berdoa. Tuhan yang maha baik, Engkau telah memanggil hamba-Mu, Santo Kamilus de Lelis, untuk mengabdikan hidupnya kepadamu dengan melayani mereka yang sakit, serta menjadi pelindung bagi mereka, serta bagi para perawat, dokter, dan lembaga-lembaga kesehatan. Bantulah kami mengubah penderitaan yang kami alami ke dalam penyembuhan, ketakutan ke dalam iman, dan kekhawatiran ke dalam doa. Semoga cinta dan belas kasih-Mu
mengalir dan membahagiakan melalui hati, budi, dan tindakan para petugas medis. Bersama hamba-Mu Santo Camillus de Lelis, kami mohon rahmat dan kerahiman-Mu untuk menyembuhkan. Yang kami doakan saat ini demi Kristus Tuhan kami. Amin.